abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati ummillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, hadirin sedaya, ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al Kausar, mugi-mugi njenengan sedaya kang hati ngenteni surat Isra langsung mawon halaman 3 masih mukaddimatun wa tamhidun, masih pendahuluan alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du lan ing dalem sakwise kang tinutur, maksude wis nyebut basmalah, wis nyebut hamdalah, wis nyebut sholawat, nyebut salam lan sak piturute. Abun kitab jalilun kang agung, yaktawi kang mengku atau yang memuat, apa kitab ala maqasida ing atase pira-pira maksud mufidatin kang maedhai wa mabahis lan pira-pira pembahasan akidatin kang wilangan utawa banyak manfa'u kang manfaati apa maqasid mufidatin mabahis al-muslimina ing wong muslim al-muhtajina kang padha butuh kabeh ila tahqiqil aqaidi marang nyatakake pira-pira akidah ad-diniyati kang bangsa agama wa ilal istimai lan marang kumpulan bil firqati kelawan golongan atau firqah an-najiyati kang selamat alladzina utawi alladzina rupane wong akeh hum utawi alladzina iku ahlus sunnati wal jamaah, golongan ahlus sunnah wal jamaah. Raja nolak bihi ing dalam kitab sapa mu'allifuhu wong kang nulis kitab ala dhalalati ing atase pira-pira kesesatan al-mubtadi'in wong-wong kang padha ahli bid'ah al-kadzibin kang padha goro kabeh, kang padha mbujuki kabeh. Wasaraha lan nyatakake sapa mu'allif bihi ing
piro-piro subahat, piro-piro barang kang samar, al-muhidina wong-wong kang padha nyeleneh, padha nyeleweng, ad-dhalina padha sesat kabeh. Bahwa mongko utawi iki kitab izan ing dalem iki kitab ikilah Rabbu fihi mu'allifu sak pituruti iku hujjatun jadi argumentasi, jadi hujjah, wa burhanun lan dalil, wa tawdihu lan nyatakake, wa bayanun lan keterangan, iku fihi ing dalem kitab lil muslimina kadue wong-wong muslim, izzatun utawi keagungan, wa karamatun lan kemuliaan, walahum lan iku kedue Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi tidak melakukan, Kanjeng Nabi tidak melakukan. Nah ini Pak, hati-hati dengan paham seperti ini ya. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian Basyir mengatakan kitab ini menjelaskan subuhatil muhidin ad-dhalin, kesamaran subhat kepada golongan orang-orang yang menyeleweng dan kelompok orang-orang yang sesat. Jadi kita balik kita bid'ah sesungguhnya. Nah, kitab ini menurut Basyir adalah kitab sebagai hujjah, sebagai argumentasi, sebagai alasan, sebagai burhan dalil, ya, sebagai tawdi'u wa bayanun, menjelaskan tentang kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Basyir mengatakan walahum fihi najatun wa salamatun, dan kelompok yang selamat adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang berdiri dalam jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang najatun salamatun, kelompok yang selamat ya fi yaumil qiyamah. Terus intinya Basyir menyatakan si tukang grup dan ada kelompok cek 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 jadi hadirnya kitab ini para hadirin Basyir menyatakan melawan, mencegah
Masehi menguasai Mekah Madinah. Tahun 920 Masehi, kelompok reformis melakukan serangan-serangan kepada kelompok tradisionalis. Jadi serangan sekarang saja, tahun 20 yang lalu, pesantren diserang oleh mereka-mereka yang mengaku Wahabi. Kemudian Gawam Asbullah Rahimahullah sing wafat tahun 97 sampai Masehi di Tambah Beras Jombang, ketika menghadiri syahid sudah mengatakan kepada Islam waktu itu, apa usaha Wahabullah, ayo kita bentuk tim, bentuk putusan ke Arab Saudi, menemui ke Saudi agar mereka tidak merajalela dan juga tidak membunuh para ulama, tidak membakar makam Nabi dan sebagainya. Kami kubris, Pak. Akhirnya tahun 2022 Masehi, bahwa sowan dumateng Basim Asy'ari, ayo bentuk organisasi yang mewakili kelompok tradisionalis. Halangannya banyak, sangat banyak halangannya. Kemudian dari singkat cerita 3 Januari sampai 9 Masehi, Basim Asy'ari mengundang tokoh-tokoh ulama yang alim ke Surabaya. Ya, ngomong ganti. Tes, ini mantap ya. Bon, ya. Basim Asy'ari mengundang kiai-kiai se-Jawa, kemudian berkumpul di Kertopaten Surabaya. Bahwa Masbullah disuruh Basim untuk mengundang kiai-kiai, terutama kiai-kiai alumni Mekah. Komite Hijaz yang diketuai oleh yang diketuai oleh Kiai Haji Hasan Gipo Ampel. Makamnya di belakang Masjid Ampel, di utaranya Mbah Soleh, ya. Itu ada makam Kiai Haji Hasan Gipo, ketua Komite Hijaz dan juga ketua NU yang pertama, Tanfidiyah. Sekretarisnya Kiai Sodik, ya, dan sebagainya. Berkumpullah kiai-kiai yang alim alamah, alumni Mekah, seperti Basim Asy'ari hadir, Mbah Asbullah Ta'bras hadir, Kiai Bisi Sangsuri Denanyar Jombang hadir, Kiai Asnawi Kudus, Kiai Ridwan Abdullah Surabaya, Kiai Nawawi Sidogiri, Kiai Nur Rahim, Kiai Nur Hasan Tohir, Nahrawi Tohir dari Malang, Kiai Alwi Abdul Aziz dari Ampel, Kiai Abdullah Ubed Surabaya, Kiai Abdul Halim dari Majalengka. Ya, dalam ini adalah bapaknya Kiai Cecep Pondok Pacet, itu putra dari Kiai Halim Majalengka. Kiai Dahlan Abdul Jabbar Kertosono, Kiai Abdul Hamid Fakih Mas Kumambang Gresik. 16 kiai khusus ini rapat. Kemudian apa misi komite ini? Misinya adalah satu, minta kepada Raja Saud untuk tetap memberlakukan berbagai mazhab di Arab Saudi. Sebab waktu itu, Pak, tahun 2022 sampai 2026, ulama-ulama selain Wahabi banyak yang dibunuh, ya, banyak yang dibunuh. Komite ini meminta Raja Saud untuk
memberlakukan imam-imam sholat Jum'ah di Masjidil Haram, mufti-mufti mazhab tetap diberlakukan sebagai imam sholat Jum'ah. Kemudian yang lain, komite ini mengatakan bahwa ya tetap tidak merusak situs sejarah. Salah satu isu yang paling populer saat itu adalah Raja Saud ingin membongkar makam Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya adalah orang-orang yang ziarah kubur itu dikatakan syirik dan berat dibunuh, bahkan kafir hukumnya. Untuk dibunuh halal darahnya. Ini kelompok mereka. Jadi kiai-kiai kita ini Pak, ketika nemu di sana itu sudah siap mati. Siap gak balik. Berdebat dengan ulama-ulama Wahabi waktu itu, dan juga bisa bertemu dengan Raja Saud. Kemudian minta kepada Raja Saud untuk tetap mengadakan ritual haji setiap tahun, dan juga diumumkan biaya-biaya dan rute yang aman untuk umat Islam ketika haji di Mekah. Yang keempat, komite meminta kepada Raja Saud agar apa? Agar semua hukum yang diperlakukan di Saudi dibuatlah undang-undang yang disetujui oleh ulama-ulama sedunia. Jadi intinya para hadirin, pembongkaran makam Nabi itu tidak jadi. Sebab ulama Wahabi waktu itu kalah debat, kalah dalil, kalah keterangan dengan ulama Nahdlatul Ulama. Apalagi 9 kiai yang berangkat ke Mekah adalah tokoh-tokoh yang alim dan alumni Mekah. Bahkan sebagian menjadi pengajar di Masjidil Haram. Pembongkaran makam Nabi ini enggak saat itu, tahun 2014 yang lalu Pak, barusan 14 yang lalu. Itu ada fatwa dari Syekh Albani Al-Wahabi. Dalam kitab beliau menyatakan bahwa makam Nabi harus dibongkar, dipindahkan ke makam Baqi. Kemudian ulama dunia, terutama NU, Mbah Hasyim Muzadi itu menyatakan jikalau makam Nabi dibongkar, maka NU siap jihad sedunia memimpin penghancuran Arab Saudi. Gak dido maneh. Gak sido maneh. Jadi panjenengan iki haji umroh Pak, bisa ke Raudhah, bisa ke ziarah makam Nabi, itu nyun sewu berkat perjuangan istihad dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Okay. Apa satu kali itu pembongkaran makam Nabi? Tidak. Makam Nabi niku dalam kitab Wafaul Wafa bi akhbari Makkah, karangannya Imam Ali As-Samhudi rahimahullah, sing wafat tahun 1305 Masehi di Ma'la Mekah, itu menceritakan dalam kitab beliau ada empat kali orang mau membongkar makam Nabi. 4 kali. Siji, tahun 1300-an Masehi, penguasa Mesir sing namine Al-Hakam bin Ubaidillah, dinasti Fatimah Mesir, itu mencoba untuk menyerang Madinah, membawa pasukan yang besar dan juga ingin memindahkan makam Nabi ke Mesir. Nah, orang-orang Madinah mendengar, kemudian mereka melawan Pak, melawan masuknya pasukan Mesir dia dinasti Fatimiyah. Kalau menurut Kiai Imat, ini adalah mbah-mbahe habaib dinasti Fatimiyun. Nah, kemudian ketika mereka mau masuk ke Madinah, subhanallah, ada badai angin, ada badai topan, ada badai pasir yang menenggelamkan ribuan pasukan Mesir yang mau masuk ke Madinah.
habis mereka. Apa? Membongkar dan memindahkan makam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyamar nyewo omah cidok makam Nabi, tinggal di sana, tetapi digali. Jadi nyewa omah ngeten nggih, digali Pak. Dari bawah berapa meter galian itu sampai ke jasad Nabi. Tiba-tiba makam Nabi bercahaya, menerangi Madinah, dan suara keras menyatakan, wahai ahli Madinah, kubur Nabi akan dibongkar, kubur Nabi akan dibongkar. Maka kaget orang Madinah, maka mereka kemudian intinya singkatnya menangkap oknum-oknum itu dan dihukum pancung. Oh, ini yang kedua. Yang ketiga, ketika masa Khalifah Al-Malikul Adil Nuruddin Zangki rahimahullah, penguasa yang adil Pak, niku sing wafat tahun 1174 Masehi, ada 2 orang Kristen masa beliau ya, 2 orang Kristen dari Eropa menyamar menjadi orang Muslim. Ya sholat iya, sholat kayak jubah, mendino no makam Nabi, itikaf no raudhah, ya poso mendino, sopo sing enggak katut. Akhirnya mereka menempati sebuah rumah juga, ya. Ini Pak, sangat rapi sekali gerakan mereka, subhanallah. Sang khalifah yang adil, yang hafal Quran, ahli tahajud, ahli ibadah, juga ulama, Khalifah Nuruddin Zangki rahimahullah, ketika beliau tahajud ketiduran, didatangi Rasulullah, ya Khalifah, intinya Jawa ini Pak, aku paranono, wis ngimpi pisan gak digubris. Besoknya tahajud lagi Khalifah ini, ngimpi lagi, Khalifah, aku paranono, gak digubris 2 kali. Peng telu ngimpi lagi, sampai Rasulullah mengatakan, iki loh wong-wong sing kate ngerusak makamku, wajah didudukno Pak. Kagetlah ya raja Nuruddin Zangki niki, curiga, dipanggil panglima perangnya, ayo pasukan ke Madinah. Akhirnya ke sana, dikumpulkan semua warga penduduknya, dikumpulkan. Delok situ-situ wajah ini loro iki, gak nemono Pak. Waduh, nanti wong iki. Apakah seluruh Madinah sudah berkumpul? Sudah, Khalifah. Coba dicari lagi. Akhirnya ketemu ada 2 orang asing ini nggak ngumpul Pak. Diparani kali Khalifah di tempat persewaannya. Ada kambal diduduki, itu bercahaya Pak kambal ini. Curiga Khalifah. Kemudian maaf, berdiri, disingkap karpet itu dan di bawahnya terowongan. Oh, terowongan sampai ke makam Kanjeng Nabi. Langsung dipancung Pak. Nah kemudian karena sebab itulah makam Nabi kemudian dibuat besi setebal sekian, besi dengan timah, bawah kayak besi, pinggir kayak besi, pinggir. Jadi dikotak sampai bawah tanah dengan besi yang kuat sampai sekarang. Itu adalah jasa dari Khalifah Ali Nuruddin Zangki rahimahullah. Sampai segitunya ya. Kemudian yang keempat, ada 4 orang dari Suriah, ahli juga, masuk melalui pintu Babus Salam, membawa alat yang canggih, mau ngebom. Ngebom makam Nabi. Tiba-tiba menurut Syekh Asyamhudi dalam kitabnya ngeten, ketika mau merusak makam Nabi, berapa meter itu, kaki yang menginjak di lantai raudhah ambles Pak, ambles seret, wong papat terkubur di dalam sampai sekarang. Tandanya ada, itu
ada pintu Nabi. Sekarang nggak tahu, dulu ada tanda tekel agak hitam, agak cereng gitu. Itu orang yang terperosok 4 orang ini di depan makam kanjeng Nabi. Ini para hadirin rahimakumullah. Sehingga Mbah Hasyim membuat kitab ini itu betul-betul mereka ahli bid'ah, bukan kita yang bid'ah sebenarnya. Ya, nah ini kita bahas lengkap nanti. Ya apa ono talqin, ya apa ono burdahan, ya apa ono tahlil 7 dino, ya 40 dino, 100 dino, ono haul dan sebagainya. Mbah Hasyim memberikan keterangan jelas bahwa amal-amaliyah itu ternyata pernah dilakukan oleh ulama-ulama Mekah Madinah sebelum Wahabi menguasai Mekah Madinah. Para hadirin rahimakumullah, yang berfatwa membongkar makam Nabi adalah Syekh Albani. Syekh Albani Pak, berfatwa bahwa bid'ah ketika orang ziarah makam Nabi. Kemudian dalam kitabnya yang lain sebuah hadis dirubah oleh mereka yang bunyinya bahwa ziarah makam Nabi dirubah dengan ziarah masjid Nabi. Ini kata Mbah Hasyim termasuk mulhidina mubtadi'ina al-kadzibina. Mereka orang-orang yang nyeleweng, orang-orang yang tersesat kata Mbah Hasyim, dan orang-orang yang berdusta. Nanti kita balik Pak, siapa yang bid'ah yang sebenarnya, ya. Harus bahkan yang sewu Syekh Albani dalam kitabnya, kitab Manasikil Hajj wal Umrah karangan beliau, itu nyatakan jelas bongkar makam Nabi, bongkar makam Nabi dipindahkan ke Baqi. Dan itu hampir disetujui oleh ulama waktu itu. Tapi kemudian tidak jadi. Sebab apa? Ulama sedunia termasuk Nahdlatul Ulama paling getol menolak tentang fatwa yang menyatakan membongkar makam Nabi. Para hadirin rahimakumullah, andai kata Syekh Albani ini faham, yang saya nggih ahli hadis, tapi bagi kiai-kiai kita beliau bukan ahli hadis. Beliau menyatakan bahwa ada hadis yang itu disahihkan oleh Syekh Albani tetapi dilanggar sendiri. Maka badallahu nabiyan illa fil maudhi'il ladzina yajibu ayyudwana fihi. Artinya ketika seorang nabi diwafatkan oleh Allah, di mana itu berada maka itu kuburnya. Nabi itu wafat di kamarnya Aisyah. Maka hadis ini menyatakan Nabi dikubur di kamar Ibu Aisyah. Ini riwayat Imam Tirmidzi, tetapi dinyatakan sahih oleh Imam Syekh Albani, tetapi beliau membuat fatwa yang bertolak belakang dengan sahihnya kata. Betul kata Mbah Hasyim, al-mulhidina al-mubtadi'ina al-kadzibina. Ya pelin-pelan Pak. Nang kitab situ ngomong dhaif. Kitab situ ngomong sahih. Kitab situ ngomong hasan. Sebener sing ndi iki? Ngoten. Bingungi umat. Nggih. Para hadirin rahimakumullah. Lah, kemudian Salafi, Wahabi niku gak payu kemudian merubah dirinya dengan sebutan Salafi. Kelompok Salafi. Salafi gak payu ngerubah dengan mengaku kelompok Ahlus Sunnah. Gara-gara membongkar dari Wahabi ke Salafi, Syekh Ramadan Al-Buti wafat Pak, dibom kali Wahabi. Sebab beliau mengatakan hati-hati, nanti Wahabi akan berubah menjadi Salafi. Kemudian ketika tahun 2013 beliau ngaji rutinan kayak begini nih di Masjid Damaskus, pada minggu dibom
masjidnya oleh kelompok Wahabi. Gak mau, karena membongkar strategi dakwanya Wahabi yang merubah dirinya menjadi Salafi. Oke. Kemudian merubah ahlu sunnah. Kita kelompok ahlu sunnah, ahlu sunnah. Oke. Hati-hati Pak. Casing mawon nih gue. Casing mawon. Isine podo. Isine podo. Oke. Berubah. Sebenarnya sewu Pak. 2016 yang lalu di CES-nya konferensi ulama Sunni sedunia yang dihadiri 30 negara muslim itu menyatakan tegas bahwa kelompok Wahabi, kelompok ISIS dan yang lainnya itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Niku mun sepakat ulama sedunia bahwa Wahabi bukan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Wahabi bukan bagian dari ahlus sunnah wal jamaah, dan Wahabi tidak berhak menyandang kelompok ahlus sunnah. Hati-hati dipom Pak, kok dipom bahas Wahabi kok. Ono bansur lagi. Udine bahas ngene pas dipom maren. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, Wahabi, Salafi, Takfiri bukan bagian ahlus sunnah wal jamaah. Konferensi Sunnis dunia menyatakan yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah siji, mereka fikihnya mengikut 4 mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sedangkan Wahabi tidak mau bermazhab, tidak mau fikih, langsung Quran hadis. Maka perlu dinyatakan betul mereka bukan bagian ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya kita ahlu sunnah wal jamaah mengikuti akidah Imam Abu Hasan al-Asy'ari rahimahullah sing wafat tahun 930 Masehi di Baghdad, dan mengikuti Imam Abu Mansur al-Maturidi rahimahullah sing wafat tahun 944 Masehi di Samarkand, Uzbekistan. Jadi faham akidah Asy'ari, faham akidah al-Maturidi, ini adalah ciri khas akidah yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan mereka Wahabi membid'ahkan Imam Asy'ari, membid'ahkan Imam Al-Maturidi, mengkafirkan mereka dan sebagainya. Mereka bukan ahlus sunnah wal jamaah. Untuk tasawuf, mengikuti tasawuf Imam Ghazali dan Imam Junaidi al-Baghdadi. Wahabi membid'ahkan tasawuf, mengkafirkan orang-orang tarekat dan sebagainya. Jadi 4 tanda ini wis gak ono belas nok kelompok Wahabi. Gak ono belas. Lah ngono lho ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Nggih. Paham mboten niki? Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah. Bahkan ada keterangan dari Kiai Marzuki Mustamar, hati-hati orang-orang yang mau memondokkan anaknya. Ada 33 pesantren dan tahfidz Al-Quran yang afiliasinya didanai oleh kelompok Wahabi. Mereka menamakan pesantrennya ulama-ulama Sunni. Contoh, ono pesantren Imam Syafi'i di Jawa Barat. Duh, jenenge Imam Syafi'i, Pak. Tapi gak kunut, gak tahlil. Loh, gak bahaya ta? Khutbah gatik sayyidina, ya, mari zikiran, mari salat gatik zikiran. Lho ngono lho gawe jeneng santren Imam Syafi'i. Gregetno ya no. Para hadirin rahimakumullah. Jadi kalau mengaku salaf
Sebenarnya yang paling salaf ini pesantren, Pak. Coba sampai lihat pesantren Salafiyah, Syafi'iyah Sukorejo itu Bondo. Syafi'iyah, Salafiyah pundi? Tremas, Langitan, Tebu Ireng, Nirboyo, Peloso dan sebagainya. Mereka pesantren yang memakai nama Salafiyah. Apa Salafiyah itu? Orang-orang yang mengikuti ilmu, etika, akhlak ulama-ulama salaf. Loh, ngajine kitab kuning, ngajine akidah Asy'ari, akidah Al-Maturidi dan sebagainya. Kita ini sebenarnya yang paling salaf. Yang paling salaf. Sanad keilmuan diperhitungkan dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, oleh ngaku salafi harusnya mengikuti salaf yang sebenarnya. Salaf niku ngeten. Salaf niku generasi setelah Nabi sampai tahun 300 Hijriah atau sampai tahun 900 Masehi. Itu salafus soleh. Kalau mereka mengaku ikut salaf, harusnya juga bermadzhab. Harusnya bermadzhab. Sebab Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, semua ini adalah ulama salaf. Imam Hanafi wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Imam Maliki wafat tahun 796 Masehi di Baqi'. Imam Syafi'i wafat tahun 820 Masehi di Mesir. Imam Hambali wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Loh, keempatnya wafat di bawah tahun 900 Masehi. Berarti 4 imam mazhab adalah ulama salaf. Kalau mereka mengaku salaf, seharusnya ikut sinten? Ikut mazhab. Sebab mayoritas ulama salaf itu mengerucut kepada kelompok 4 mazhab ini. Paham nggih? Intinya lek gak melok mazhab wis bukan ahlus sunnah wal jamaah. Apa maneh nyon sewu Pak kula ning ya Allah, ten YouTube niku Imam Syafi'i sesat. Gak bahaya dah. Imam Syafi'i jare sesat. Ya. Karena apa? Imam Syafi'i tidak ikut akidah Asy'ari, koplak. Ngeten. Contoh ngeten. Imam Syafi'i tidak make hadis Bukhari, koplak. Imam Syafi'i niki Pak wafat tahun 820. Imam Asy'ari wafat tahun 930. Kacek 110 tahun dari Imam Syafi'i. Imam Asy'ari ini adalah cucu murid dari Imam Syafi'i. Sebab Imam Asy'ari ini salah satu murid dari Imam Ibnu Suraij rahimahullah. Ibnu Suraij murid dari Imam Al-Muzani rahimahullah. Murid dari Imam Syafi'i. Berarti tidak mungkin Imam Syafi'i memakai akidah Asy'ari. Belum terbentuk konsep akidah Asy'ari. Tetapi benih-benih akidah Asy'ari itu berangkat dari konteks faham Imam Syafi'i. Contoh, Imam Syafi'i tidak pakai hadis sahih Imam Bukhari. Ini koplak. Imam Bukhari itu murid Imam Hambali. Imam Hambali murid Imam Syafi'i. Contoh ngeten Pak. Contoh, misalnya, ya Bung Karno kok gak melok fahame Pak Surawi. Ayo, masuk kayak ini gua. Wong durung lahir Pak Surawi. Kados ngoten. Hati-hati loh nggih. Perputarbalikan fakta ini sudah direkam oleh Mbah Hasyim dalam kitab niki Mulhidin. Mereka sering nyeleweng, sering nyeleneh. Itu mulhidin Pak.
Itu mulhidin. Kadzibin tukang bojo. Itu salaf. Itu salaf. Seharusnya manhajnya ikut ulama salaf. Durung mari. Adzan. Ya wis. Nggih mugi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nafsiru bihi kamil mahyatul amat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad